Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini adalah tanda Anda ini terkena sihir, tanda Anda ini terkena teluh, tanda Anda ini terkena santet. Itu banyak sekali tanda-tandanya. Yang pasti ketika Anda ini terkena sihir, terkena teluh, terkena santet dan sebagainya, itu kondisi fisik Anda itu semakin hari semakin melemah gitu. Itu seperti itu. Satu itu. Kedua, ketika Anda terkena sihir, ketika Anda terkena teluh, ketika Anda terkena santet, itu biasanya ya, ekonomi Anda berantakan. Ya. Sudah fisik lemah, ya. Sudah ekonomi berantakan, pokoknya semuanya ini dalam kondisi hancur-hancuran gitu ya. Dan yang pasti ketika Anda terkena sihir teluh santet itu pikiran Anda itu gelisah. Anda selalu gelisah ya. Wis pokoknya gelisah terus wis, ndak iso tenang, wis pokoknya gelisah. Gelisah, was-was ya. Ini akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Lah coba bayangkan ya. Ketika Anda ini gelisah, ketika Anda ini was-was, ketika Anda ini ragu-ragu, ya, gelisah, was-was, ragu-ragu, kira-kira ekonomi Anda ini akan apa? Akan baik enggak? Ya tentunya akan berantakan gitu ya. Bagaimana tidak berantakan? Lah ketika kita ini katakanlah mau bekerja, mau apapun ya, mau bekerja, mau apapun itu kita itu selalu selalu was-was gitu. Selalu was-was. Selalu ragu-ragu. Selalu was-was, selalu ragu-ragu. Sehingga apa yang kita kerjakan ini tidak akan maksimal. Itu kondisi seseorang yang terkena sihir, kondisi seseorang yang terkena teluh, kondisi seseorang yang terkena santet dan sebagainya. Itu akan seperti itu. Nah, makanya penting ya teman-teman Selasa Pon ini untuk bisa menjaga kesadaran diri Anda. Supaya kepercayaan diri Anda ya, supaya ketika ragu-ragu Anda, was-was Anda ya, itu hilang dari diri Anda. Ini apa caranya gitu. Ya, tidak ada jalan lain kecuali Anda ini meningkatkan spiritual Anda. Anda tingkatkan ibadah Anda tingkatkan tirakat Anda. Maka kalau Anda bisa meningkatkan tirakat Anda bisa meningkatkan spiritual Anda, maka saya yakin ya, sihir teluh santet itu akan hilang dari diri Anda. Ya. Tidak enak teman-teman ya. Kadang orang itu terkena sihir ya. Kadang orang ini terkena teluh ya. Kadang orang itu terkena santet itu tidak sadar ya. Tidak sadar bahwasanya dirinya ini terkena teluh, bahwasanya dirinya ini terkena santet, itu tidak sadar ya. Ya. Tuh ya. Tiba-tiba ekonominya hancur ya. Pikirannya galau, stres, depresi. Akhirnya memunculkan masalah-masalah di dalam kehidupannya. Masalah satu belum selesai, muncul masalah kedua. Masalah kedua belum selesai, muncul masalah ketiga. Akan seperti itu. Orang terkena sihir seperti itu. Dan tidak sadar. Ya. Lama-lama, ya, teman-teman Selasa Pon ini akan meninggalkan ibadah Anda. Sibuk, ya, sudah sibuk dengan duniawi. Anda akan dikondisikan seperti itu. Ya. Makanya sihir ya, sihir teluh santet itu sangat-sangat berbahaya. Karena menyerangnya alam bawah sadar kita gitu. Jadi musuh yang tidak kelihatan gitu. Musuh yang tidak kelihatan yang mana mengarahkan kita gitu ya. Secara pelan-pelan itu mengarahkan kita. Tidak ada sihir teluh santet itu langsung seret, itu tidak ada. Pelan-pelan. Pelan-pelan merubah mindset kita, pelan-pelan merubah pola pikir kita. Sehingga pikiran kita negatif, pola pikir kita negatif, akhirnya kita terjerumus. Nah,
Jadi seperti itu teman-teman. Sihir telur santet itu akan melakukan seperti itu. Sihir telur santet itu prosesnya seperti itu gitu ya. Jadi kalau Anda terkena sihir, kalau Anda terkena teluh, kalau Anda terkena santet, itu prosesnya seperti itu. Nggak kerasa Anda ini disihir, diteluh, disantet, nggak kerasa. Ya. Baru kerasa ketika semuanya sudah hancur. Ekonomi hancur, keluarga Anda hancur, kesehatan Anda hancur, wis pokoknya hancur lebur. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, kita harus bisa melihat dari sisi positif. Ya, ketika Anda terkena sihir, kalau Anda ingin sembuh, Anda harus bisa melihat dari sisi positifnya. Sihir telur santet, ya, yang ditujukan kepada Anda itu adalah dalam rangka Tuhan menyadarkan bahwasanya Anda ini sudah jauh dari Tuhan. Loh, kalau Anda memiliki kesadaran semacam itu, maka Anda ini akan cepat sembuhnya. Wis ndak mikir siapa pelakunya. Wis ndak mikir siapa ini anunya, ndak mikir gitu. Tapi Anda akan berpikir bagaimana memperbaiki diri. Anda akan berpikir bagaimana Anda bisa sukses. Anda bisa bangkit, Anda bisa memperbaiki diri, belajar dari apa yang terjadi pada diri Anda, jangan sampai terjadi lagi. Orang terkena sihir itu sadarnya ketika sudah parah. Dan orang sihir cik sehat itu sadar, oh saya ini terkena sihir. Tidak ada. Karena apa? Mainnya halus gitu, ya. Sihir itu mainnya halus. Jadi masuk ke dalam tubuh Anda itu secara halus. Ya. Lama-kelamaan membuat diri Anda ini menjadi negatif. Terus negatif, pola kehidupan Anda negatif, akhirnya hancur berantakan, tidak karu-karuan. Akan seperti itu. Lah, inilah yang perlu kita sikapi ya. Teman-teman Selasapon, ketika Anda ini terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, akan terjadi perubahan di dalam kehidupan Anda yang itu tidak Anda sadari. Tapi yang pasti perilaku Anda itu akan semakin hari semakin negatif. Semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Nah, teman-teman Selasapon, ketika Anda memiliki ya perilaku semacam ini di dalam kehidupan Anda, secepatnya Anda rubah. Secepatnya Anda perbaiki. Jangan sampai sesuatu negatif itu Anda perturutkan, Anda terus-terusan. Ya, kalau Anda ingin sembuh, kalau Anda ingin cepat keluar dari sihir telur santet itu, berpikirlah positif bahwasanya apa yang menimpa diri Anda adalah kehendak Tuhan untuk memberikan kesadaran terhadap diri Anda sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikian saudaraku Selasapon, semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.